Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Fitri Mahmuda. Di sini saya ingin menjelaskan normalitas dan homogenitas. Nah, sebelum itu, sebelum ke praktek, saya ingin menjelaskan sedikit normalitas dan homogenitas. Normalitas dan homogenitas merupakan uji prasyarat analisis sekelompok data yang wajib dilakukan jika seseorang peneliti hendak membuat kesimpulan dari suatu penelitian. Pada pokok bahasan ini akan digunakan cara hitung berbantuan Microsoft Excel. Nah, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu data. Normalitas adalah asumsi untuk menggambarkan keadaan sampel. Dalam suatu penelitian pendidikan, asumsi normalitas erat dikaitkannya dengan sifat dari subjek atau objek penelitian, yaitu berkenaan dengan kemampuan seseorang dalam kelompoknya, seperti kebiasaan, keterampilan, dan kepandaian. Hal ini penting diketahui berkenaan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel uji Lilliepors atau uji kenormalan untuk data tunggal. Eh, di sini ada X, I, F, I, F kum, Z, I, luas Z, I, S, Z, I, luas Z, I dikurang S, Z, I. Nah, apa sih itu X, I? X, I itu adalah nilai data atau titik tengah kelas interval yang berfungsi menunjukkan nilai yang mewakili setiap kelas dalam tabel distribusi frekuensi. Adapun FI itu frekuensi absolut, yaitu jumlah data yang termasuk dalam suatu kelas. Nah, fungsinya itu menunjukkan banyaknya data yang berada dalam setiap kelas interval. Contohnya, nilai 50 dalam kelas tersebut ada satu, 60 ada dua, 100 ada satu. Nah, nilai ini saya ambil dari data tunggal. Nah, dari sini. Selanjutnya yaitu ada FKUM. FKUM itu frekuensi kumulatif, yaitu jumlah frekuensi dari kelas tersebut ditambah dengan semua frekuensi kelas sebelumnya. Nah, fungsinya itu berguna untuk mengetahui posisi data dalam distribusi. Nah, cara menghitung FKUM seperti bagaimana cara menghitung FKUM? Nah, cara menghitung FKUM itu kita ambil dari FI. Nah, untuk yang keduanya kita ambil dari C3 atau hasil FKUM pertama ditambah dengan eh, hasil FI kedua atau B4. Nah, setelah itu kita bisa tarik ke bawah untuk melihat hasilnya. Jika sudah sampai 24, maka hasil tersebut benar. Nah, adapun ZI itu adalah skor baku untuk nilai tertentu dalam data. Nah, berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Bagaimana cara menghitung ZI? Cara menghitung ZI di sini kita menggunakan mean dan simpangan baku yang sudah ada dari dispersi data tunggal atau data satu yang sudah saya miliki. Nah, untuk mean saya ambil dari sini, untuk simpangan bakunya sudah saya ambil dari sini. Nah, untuk menghitungnya bagaimana? Di sini kita membutuhkan XI pertama atau 50 atau A3 dikurangi dengan mean. Di sini kita harus mengunci agar ketika kita tarik nilainya tidak eh, agar nilainya itu muncul ketika kita tarik. Nah, berarti XI pertama dikurang mean dibagi dengan simpangan baku. Nah, di sini kita kunci lagi. Nah, selanjutnya ada luas S. Luas ZI. Luas ZI itu luas di bawah kurva normal yang sesuai dengan nilai ZI. Nah, berfungsi menunjukkan probabilitas kumulatif hingga nilai ZI pada distribusi normal. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitung luas ZI di sini kita menggunakan bantuan rumus Excel, yaitu norm dis. Kita bisa, nah, norm dis. Di sini Z-nya adalah ZI. Oke, selanjutnya ada SZI. Luas SZI itu nilai kumulatif dari fungsi distribusi normal standar hingga titik ZI. Nah, fungsinya itu mirip dengan luas ZI digunakan untuk menghitung probabilitas pada distribusi normal. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya di sini kita menggunakan eh, FKUM atau frekuensi kumulatif dibagi dengan N. N-nya adalah 24. 24 adalah hasil nilai seluruh dalam kelas tersebut.
Nah, selanjutnya ada luas ZI dikurang SZI. Luas ZI dikurang SZI, selisih absolut antara luas di bawah kurva normal, luas ZI dengan nilai kumulatif dari fungsi distribusi normal atau SZI. Berfungsinya itu menunjukkan tingkat kesalahan atau perbedaan antara dua perhitungan probabilitas pada distribusi normal. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita juga menggunakan rumus bantuan Excel, yaitu ABS luas ZI dikurang dengan ZI. Nah, hasilnya segini, 0,0106. Nah, setelah itu kita blok keempat tabel yang sudah kita isi. Nah, lalu tarik ke bawah untuk melihat hasilnya. Nah, selanjutnya L hitung, reverse hitung. Kita cara menghitungnya menggunakan rumus Excel, yaitu max blok seluruh hasil luas ZI dikurang SZI. Nah, untuk L tabel, untuk L tabelnya kita menggunakan nilai eh, yang diambil dari nilai uji kritis reverse. Saya menggunakan 0,5, yaitu hasilnya 0,0886. Nah, dibagi SQRT sampai muncul rumus. Nah, untuk numbernya yaitu diisi 23. Kenapa? Karena harusnya diisi N, yaitu 24 dikurang 1. 24 dikurang 1 sama dengan 23. Nah, hasilnya ada segini. Lalu kesimpulannya adalah berdistribusi normal. Kenapa? Karena L hitung itu lebih kecil daripada L tabel. Nah, untuk memastikannya kita bisa memastikannya dengan rumus. If L hitung lebih kecil daripada L tabel, berdistribusi normal. Nah, untuk tanda-tandanya kita bisa melihatnya dari tergantung laptop masing-masing. Berdistribusi tidak normal. Nah, nah, selesai untuk uji Lilliports, uji kenormalan data pertama yaitu data tunggal. Selanjutnya ada C kuadrat, uji kenormalan pada data kelompok. Nah, di sini saya sudah mempunyai panjang interval. Panjang interval ada UBK dan UAK. UBK adalah ujung bawah kelas dan UAK adalah ujung atas kelas. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu menentukan lebar dari masing-masing kelas dalam distribusi frekuensi yang saya ambil dari data 2. Nah, dari sini. Nah, selanjutnya ada F. F itu frekuensi, jumlah data atau observasi yang berada dalam setiap kelas interval. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu mengukur seberapa sering nilai nilai dalam kelas tersebut itu muncul. Nah, seperti 60, 66, 7. Nah, selanjutnya ada batas kelas. Nah, langsung kita hitung bagaimana cara menghitung batas kelas bawah. Nah, karena bawah UBK adalah bawah, berarti kita menggunakan bawah batas kelasnya itu UBK dikurang 0,5. Nah, bagaimana untuk atas? UAK adalah ujung ujung atas kelas, nah berarti batas kelas atas memakai dengan UAK. Nah, B3 ditambah 0,5. Nah, setelah itu bisa kita tarik untuk melihatnya terlebih dahulu. Nah, untuk Z, Z itu seperti tadi, yaitu skor baku yang menunjukkan posisi suatu nilai terhadap rata-rata dalam satuan standar deviasi. Nah, bagaimana cara menghitung Z? Nah, seperti tadi, bentar. Nah, di sini kan sesuai seperti tadi, karena di sini bawah berarti kita menggunakan eh, bawah juga. Nah, untuk rumusnya adalah untuk rumusnya adalah
Untuk rumusnya kita di sini menggunakan rata-rata dan simpangan baku yang sudah saya buat juga nih dari sini untuk rata-ratanya ini, untuk simpangan bakunya adalah ini. Nah, lanjut. Di sini kita menggunakan ujung bawah kelas, yaitu batas kelas, maaf, batas kelas bawah, yaitu berarti kita menggunakan D3 dikurang dengan rata-rata. Seperti biasa, kita kunci terlebih dahulu, dibagi dengan simpangan baku, kita kunci juga. Nah, untuk batas kelas atas juga seperti Z atas juga seperti itu. Batas kelas atas dikurangi dengan rata-rata, kita kunci, dibagi dengan simpangan baku. Kita kunci lagi. Nah, adapun tabel Z. Tabel Z bawah dan atas. Nah, untuk tabel Z, tabel yang menunjukkan probabilitas kumulatif atau luas di bawah kurva normal hingga nilai tertentu. Nah, digunakan untuk mencari peluang atau proporsi pada distribusi normal. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya seperti tadi menggunakan rumus Excel yaitu norm list sesuai bawah dengan bawah, atas dengan atas. Nah, lalu ini juga dengan norm list dengan atas. Nah, setelah itu ada PI atau proporsi. Proporsi data dalam suatu kelas interval. Nah, fungsinya itu mengukur persentase data yang ada dalam setiap kelas terhadap total data. Bagaimana cara menghitung proporsi? Di sini juga kita menggunakan absolut atau ABS. Rumus dari Excel. Nah, di sini kita menggunakan bawah dikurang dengan atas dari tabel Z. Nah, untuk nilainya. Yang selanjutnya ada EI. Apa itu EI? EI itu nilai harapan, frekuensi harapan yang dihitung berdasarkan distribusi teoritis. Fungsinya apa? Fungsinya itu menunjukkan jumlah data yang diharapkan berada dalam kelas tersebut jika distribusi sesuai dengan model teoritis. Bagaimana cara menghitung EI dengan proporsi dikali dengan jumlah jumlah kelas. Jumlah nilai kelasnya adalah 36, yang tadi 24, sekarang 36. Jangan lupa untuk dikunci. Nah, selanjutnya yang pemain inti yaitu cik kuadrat. Bagaimana? Apa itu cik kuadrat? Cik kuadrat itu statik stas, statistik uji yang digunakan untuk menguji kesesuaian antara data observasi dan data harapan. Nah, fungsinya itu apa? Mengukur perbedaan antara data observasi dan data harapan dalam analisis goodness of fit atau independensi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu dengan cara frekuensi dikurang dengan nilai harapan. Sebentar. 2, lalu dikurang K3 atau nilai harapan tersebut. Nah, bisa kita langsung enter. Nah, sini kita bisa langsung tarik sampai ke bawah. Sebentar, ini karena ini sampai bawah berbeda dengan tabelnya, kita sampai sini terlebih dahulu. Nah, setelah itu bisa kita perkecil terlebih dahulu nolnya agar lebih mudah. Cukup 4 angka di belakang nol. Nah, karena ini terlalu banyak. Nah, nah, ada kunci hitung atau C kuadrat hitungnya. Bagaimana cara menghitung C kuadrat hitungnya? Menggunakan sum.
Kalau yang tadi max, sekarang sum. Nah, memblok hasil dari C kuadratnya. Nah, sebentar, ada yang salah. Oh, lalu lebih ya. Nah, yang kedua ada Citabel. Bagaimana cara menghitung Citabel? Menggunakan rumus juga, yaitu kita bisa mengetik CINIT. Ci, nah, sampai keluar CHIINV. Nah, probability-nya saya menggunakan 0,05 dibagi dengan 5. Nah, di sini kita nah, kesimpulannya di sini yang data yang saya gunakan kesimpulannya berdistribusi tidak normal karena Cihitung itu Citabel itu lebih besar daripada Cihitung. Kita langsung ini saja menggunakan rumus seperti tadi. Berdistribusi normal. Berdistribusi tidak normal. Oh, sebentar saya lupa memberi tanda petik di sini. Ah, sebentar, Kak. Oh, maaf. Ternyata saya lihat berarti di sini berdistribusi normal. Baik, selanjutnya berarti untuk Lily Force-nya berdistribusi normal dan C kuadratnya juga berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada homogenitas. Kesimpulan dari dua data tersebut. Apa yang dibutuhkan dari homogenitas? Nah, yang dibutuhkannya yaitu varian S. Nah, yang diambil dari S dispersi. Nah, ini yang diambil dari sini untuk data duanya. Nah, untuk data satunya kita ambil dari dispersi ini. Kita copy terlebih dahulu. Oh, cara mengkopinya menggunakan paste 123 agar tidak merubah atau tidak error. Nah, selanjutnya selanjutnya ada jumlahnya. Untuk data pertama kita lihat kita menggunakan 24 data. 24 data atau bisa dilihat dari sini. Nah, untuk data kedua kita menggunakan 36 data. Berarti di sini 24 dan di sini 36. DK itu eh, jumlah hasil dikurang satu berarti 24 dikurang satu sama dengan 23. Nah, untuk ini juga 36 dikurang satu sama dengan 35. Nah, di sini ada F hitung dan F tabel. Untuk F hitungnya, nah di sini itu homogenitas Fisher. Kita menggunakan homogenitas Fisher ya. Homogenitas Fisher itu kesimpulan hanya untuk dua data. Dan ada homogenitas Bartlett yang kesimpulan untuk lebih dari dua data. Lanjut untuk F hitungnya. Ini cara menghitung F hitungnya yaitu bisa menggunakan sama dengan data 2 dibagi dengan data pertama. Nah, bagaimana cara menghitung F tabel? Seperti tadi kita bisa menggunakan rumus Excel yaitu F I N V, finif, fin, if ya. Nah, apa itu probability-nya? Kita tadi menggunakan 0,05.
Lalu bisa menggunakan kita menggunakan DK data 2 dibagi lagi dengan DK data 1. Nah, nah, coba kita lihat kesimpulannya menggunakan langsung menggunakan rumus. F hitung lebih kecil dari F tabel itu homogenitas tidak homogenitas. Sebentar, di sini saya lupa memberikan tanda petik. Nah, jadi hasilnya adalah homogenitas. Baik, segitu saja penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.